Minasang, o genki desu ka? Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Dekiru Koto atau kemahiran. Pada video sebelumnya kita belajar tentang cara mengutarakan kemahiran seseorang atau hal yang bisa dilakukan seseorang dan diri sendiri. Sekarang kita akan belajar mengenai tingkat kemahirannya. Apakah dia termasuk yang pintar atau yang kurang pintar atau kurang mahir dalam melakukan suatu hal. Ya, langsung saja kita ke pola kalimatnya. Pola kalimat untuk menyatakan tingkat kemahiran seseorang adalah yang pertama dilakukan, kita masukkan kata benda berupa orang, bisa diri sendiri atau watashi, bisa sebutan untuk anggota keluarga maupun menyebut nama daripada orang ketiga tersebut. Lalu ditambahkan dengan partikel wa sebagai penanda kata bendanya, lalu ditambahkan dengan zozu atau heta atau tokui. Kemudian diakhiri dengan partikel des. Adapun arti daripada ketiga kosakata ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jozu. Ini kalian pasti sudah familiar dengan kosakatanya. Jozu berarti pandai atau pintar. Jadi karena kata sifat ini mengandung pujian, alangkah lebih baik tidak digunakan untuk mendeskripsikan diri sendiri, tapi digunakan untuk mendeskripsikan orang lain. Jadi kalau kalian mau memuji teman kalian, misalnya kalian mau bilang teman saya pintar menari. Jadi yang digunakan itu adalah pintarnya itu untuk jozu. Kalau jika kalian mau mengatakan bahwa saya pintar menari, itu tidak bisa pakai jozu karena kesannya akan sombong. Jadi apabila kalian mau mengungkapkan saya pintar menari, pintar yang digunakan adalah tokui. Jadi tokui ini memiliki makna yang sama dengan jozu, yaitu pandai atau mahir atau pintar. Tapi tokui ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan diri sendiri maupun orang lain. Sementara tadi jozu tidak bisa digunakan untuk mendeskripsikan diri sendiri. Apabila kalian mau memuji diri sendiri, itu kalian gunakan tokui. Apabila memuji orang lain, gunakan jozu. Lalu selanjutnya ada kosakata heta. Heta ini artinya bodoh, tapi kalau diterjemahkan ke bodoh sepertinya terlalu kasar dan terlalu merendahkan. Jadi saya terjemahkan di sini sebagai tidak mahir atau kurang menguasai suatu hal. Kata heta ini jangan digunakan saat mendeskripsikan orang lain. Jadi misalnya kalian mau bilang teman kalian itu tidak pintar bermain bulu tangkis. Jangan menggunakan kata heta. Kata heta hanya digunakan untuk diri sendiri. Misalnya saat kalian ingin mendeskripsikan diri kalian tidak pintar memasak, boleh kalian gunakan heta. Tapi kalau untuk mendeskripsikan orang lain jangan, karena kesannya itu menghina dan kesannya sangat merendahkan orang lain tersebut. Baik, itu dia pola kalimat dan beberapa kosakata. Ada 3 kosakata baru di sini. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita coba menggunakan pola kalimatnya. Jadi ini dia, kita coba gunakan pola kalimat bahasa Jepangnya dengan menerjemahkan kalimat pertama, yaitu Maria pintar bermain gitar. Jadi, jika kita mau mengungkapkan Maria pintar bermain gitar dalam bahasa Jepang, yang pertama kita lakukan adalah masukkan kata benda berupa orangnya. Yang merupakan kata benda orang di sini adalah Maria. Jadi kita masukkan Maria. Jangan lupa ditambahkan partikel sang. Lalu diikuti dengan partikel wa. Kemudian kata benda berupa kemahiran. Kemahirannya di sini adalah bermain gitar.
Jadi sebutkan dulu kemahirannya apa, sebutkan hal yang bisa dilakukan terlebih dahulu, baru diikuti dengan tingkat kemampuannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, tingkat kemampuannya dulu, baru diikuti hal yang bisa dilakukan. Jadi terbalik ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, struktur kalimatnya terbalik setelah subjek. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita masukkan kemahirannya. Kemahirannya adalah bermain gitar. Bermain gitar itu adalah gitao hiku. Jadi sebelumnya kan kita belajar gitao hiku, piano hiku. Itu hiku merupakan kata kerja. Jadi tidak perlu dimasukkan. Kita masukkan kata bendanya saja, yaitu berupa gitar. Kalau Maria pintar bermain piano, kita masukkan piano saja di sini. Hikunya tidak perlu diikut sertakan. Apabila kalian mau mengikut sertakan kata kerjanya, maka di sini tidak ga, melainkan koto ga. Ya, kembali ke materi pada video sebelumnya berarti. Baik, kita lanjutkan di kalimat ini. Berarti gitar diikuti dengan partikel ga. Kita masukkan partikel ga. Lalu di sini Maria pintar bermain gitar. Maria ini adalah orang lain. Jadi karena kita memuji orang lain, kita gunakan jozu. Diakhiri dengan partikel des. Jadi bahasa Jepang dari Maria pintar bermain gitar adalah Maria-san wa gita ga jozu desu. Maria-san wa gita ga jozu desu. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke contoh kalimat berikutnya. Baik, ini ada kalimat kedua berupa adik perempuan pintar bermain drum. Adik perempuan pintar bermain drum. Bahasa Jepangnya kita lakukan seperti yang pertama tadi, masukkan kata benda orangnya berupa adik perempuan, yaitu imoto. Adik perempuan imoto diikuti dengan partikel wa, lalu masukkan kemahirannya berupa bermain drum, yaitu doramu, diikuti dengan partikel ga. Ini pintar. Bisa jozu, bisa tokui. Saya pakai tokui. Karena adik perempuan ini masih termasuk anggota keluarga saya. Jadi saya tidak mau terkesan menyombongkan adik saya. Oleh karena itu, saya gunakan tokui, bukan jozu. Diakhiri dengan partikel des. Tapi kalau kalian mau menggunakan jozu juga tidak apa-apa ya. Baik, kita ulangi. Jadi bahasa Jepang dari adik perempuan pintar bermain drum adalah imoto wa doramu ga tokui desu. Imoto wa doramu ga tokui desu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, ini contoh ketiga, yaitu saya tidak mahir huruf kanji. Saya tidak mahir huruf kanji. Bahasa Jepangnya adalah pertama masukkan kata benda orangnya berupa saya, berarti watashi, lalu diikuti dengan partikel wa, kemudian diikuti dengan kata benda kemahiran. Kemahirannya adalah huruf kanji, jadi kita masukkan kanji. Diikuti dengan partikel ga, lalu ini adalah tidak mahir. Tidak mahir tadi kita belajar kosakatanya adalah heta. Kita masukkan heta, diakhiri dengan partikel des. Jadi bahasa Jepang dari saya tidak mahir huruf kanji adalah watashi wa kanji ga heta desu. Watashi wa kanji ga heta desu. Sampai di sini semoga bisa dipahami terkait cara mengungkapkan atau cara mengatakan tingkat kemampuan seseorang atau diri sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengungkapkan jangka waktu atau lama kita belajar suatu hal.